Pak, Ya, kita amin. Kita mulai saja. Nanti teman-teman yang tidak hadir seperti yang Pak Dr. Nathan sampaikan, Ya, materi kan tetap di-share di grup, bisa belajar sendiri di rumah, betul. sehingga nanti di Januari tinggal poin-poin tertentu saja untuk penyelesaian persiapan kita tuntaskan MTH HAMI ya. Itu Ya, Pak Yusuf Yauki boleh minta tolong doa untuk malam hari ini untuk kita semua sebelum kita mulai. amin. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita boleh bersatu dalam doa. Terima kasih Amin. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami ucap syukur atas segala kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga kami Amin. malam hari ini bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama Tuhan, dengarkan Ya. firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu. Urapilah setiap kami, juga setiap pengajar kami, Dr. Nathan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu-Mu terus Tuhan beserta kami semua di sini. Di dalam nama-Mu kami Amin. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusuf Sama Yauki. Pak Pak Sugita. Dr. Nathan, silahkan. Bisa kita mulai. baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Malam. Halo Pak. Kita lanjutkan poin yang sangat penting, ya, yaitu ya hal-hal yang membentuk cara pandang kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Inilah yang membentuk worldview kita, Christian worldview. Ya, tentunya yang pertama adalah apa yang menjadi sumber kebenaran bagi kita. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, harusnya seyogyanya yang menjadi sumber kebenaran bagi kita, absolutely mutlak, harus adalah Alkitab, firman Allah. Amin. Alkitab yang adalah firman Tuhan itu sumber mutlak bagi kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, bukan sumber-sumber yang lain. Artinya apa? Bahwa Alkitab itu menjadi otoritas yang paling tertinggi dia. Kenapa saya katakan menjadi otoritas tertinggi? Karena Alkitab firman Tuhan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum positif. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita cari teks ayat Alkitab, tidak ada yang bertentangan dengan hukum positif. Contohnya hukum tata negara, undang-undang, regulasi pemerintah. Justru kan kita diajarkan Roma 13 ayat 1 dan 2, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, diajarkan untuk taat tunduk pada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Karena pemerintah adalah diangkat oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Ya, menjaga, memelihara, dan itu sesuai dengan undang-undang juga. Ya, tidak bertentangan sama sekali. Nah, oleh sebab itu maka sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan harusnya menyadari itu. Dengan demikian Alkitab itu menjadi otoritas tertinggi dan tentunya kita justru bisa menilai hukum positif itu apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Justru Alkitab justru yang menjadi terang. Alkitab yang menjadi acuan sumber yang paling utama untuk menilai ya hukum-hukum yang lain. Artinya kalau hukum-hukum yang lain itu ketika kita compare dengan kebenaran Alkitab dan hukum-hukum yang ada di dunia, hukum positif itu ternyata bertentangan, tentu kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan harus mengambil posisi, harus mengambil keputusan yang tepat bahwa bagaimanapun Alkitab harus menjadi acuan yang paling utama. Ya. Nah, jangankan hukum positif, saudara ya. Sebagai murid Kristus saja, ya, kita diajar untuk apa? Mengutamakan mengasihi Tuhan. Jadi segala sesuatu di dalam kehidupan kita harus mengutamakan Tuhan. Artinya kalau ada yang bertentangan dengan hukum itu, maka kita harus mengambil keputusan bahwa Tuhan yang paling utama.
di dalam kehidupan Amin. kita. Ya, bukan yang ada di dunia ini. Nah, itu sebagai perbandingan bagi kita. Ya, mencari Tuhan dan kebenarannya, kan gitu. Matius 6 ayat 33. Jadi kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu jelas ya bahwa Alkitab itu meneropong semua, ya, menilik semua hukum-hukum yang positif yang ada. Kemudian kita sebagai hamba Tuhan harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, sekalipun ada risikonya. Kalau misalnya itu hukum positif, ketika kita ambil, kita nilai dari Alkitab dan itu hukum positif itu pun ternyata ada mungkin yang bertentangan dengan Alkitab firman Tuhan, ya kita harus berkata tidak. Contoh, ini misalnya, ini memang masih kontroversi. Ini contoh ya, contoh case. Kita kan di Indonesia kan ada namanya hukum eksekusi mati. Dan sebenarnya itu kalau tidak salah tolong koreksi ya, itu diusulkan oleh dulu kalau nggak salah ya Yusril Iza Mahendra kalau nggak salah. Kemudian digodok lagi oleh profesor-profesor hukum kita dan pada zaman Presiden Jokowi pada Presiden Jokowi cukup banyak loh eksekusi mati narkoba. Banyak. Ya bisa mungkin hampir 3, 4, 5 ya mungkin ya. Zaman SBY ada juga, kalau Bapak Ibu tahu dulu zaman Tibo CS. Tibo CS itu zaman Jokowi atau SBY ya Bapak Ibu kalau ingat ya? SBY. SBY ya Pak Riki ya. Nah, Tibo Iya, CS. betul. Zaman SBY itu eksekusi mati itu sudah diterapkan di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang kan gini, ini contoh saja, contoh case. Sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan kan kita sumber kebenaran kita Alkitab. Nah, bagaimana kita menilai hal itu? Itu adalah hukum positif. Bagaimana kita menilainya? Kan gitu. Nah, memang kontroversi, tetapi dari kacamata kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti sepakat bahwa yang namanya nyawa, kehidupan, yang namanya nyawa itu hanya Tuhan yang berotoritas. Ya, hanya Tuhan yang berhak untuk memutuskan, kan gitu ya, karena dialah pencipta. Nah, jadi kalau kita telisik dari Alkitab, ya kan, justru kita bisa sebagai anak Tuhan kita bisa katakan seberat-beratnya hukuman, janganlah cabut nyawanya. Ini kacamata saya, pandang saya. Seberat-beratnya hukuman kepada siapapun penjahat, jangan cabut nyawanya. Lebih baik kurung saja kebebasannya. Ah, itu loh, itu sekedar pemikiran dari saya. Jangan cabut nyawanya, kurung saja kebebasannya. Misalnya penjahat kelas kakap, ya sudah kurung saja kebebasannya. Artinya apa? Hukuman seumur hidup. Ya kan contohnya, kan gitu. Iya. Ini kan ide pemikiran saya. Kenapa? Ini kan kenapa saya usulkan demikian? Karena kan worldview cara pandang saya kan berasal dari Alkitab gitu loh. Saya akan melihat dari kacamata sudut pandang Alkitab bahwa yang berhak untuk nyawa kita, hidup kita, karena Tuhan kita yang menciptakan gitu loh. Maka saya coba pikirkan itu. Saya pikir ya janganlah cabut nyawanya. Tetapi lebih baik buatlah hukuman yang setimpal berat yang tidak bertentangan dengan Alkitab firman Tuhan. Apa itu? Ya kurung kebebasannya. Kan gitu. Seumur hidup buat aja nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, contoh kemarin juga siapa namanya itu yang polisi jenderal kita, jenderal siapa namanya yang Sambo. Iya. Sambo itu kan dituntut kan sebenarnya hukum mati. Mati. Tetapi kemudian diadili lagi terus ini lagi seumur hidup. Ya kan? Saya bukan mau membela siapapun ya, Bapak Ibu ya. Saya tidak membela Sambo, ya saya nggak kenal. Saya juga nggak kenal Yosua, nggak kenal juga. Tapi yang saya nilai hanya
dari segi kacamata Alkitabnya saja gitu loh. Saya lebih setuju kalau dia itu hukum seumur hidup. Nah, gitu ya. Seumur hidup ya, tetapi harus konsistensi lah. Kalau misalnya dijatuhkan seumur hidup ya seumur hidup. Jangan sampai nanti ternyata baru 10 tahun sudah keluar. Baru 15 tahun sudah keluar. Ya itu kan nggak adil namanya. Itu berarti menciderai apa yang sudah diputuskan. Tak taunya nanti udah berganti presiden 20 tahun, sudah keluar aja dia tiba-tiba kucruk-kucruk. Nah, itu yang saya rasa nggak benar. Tidak benar. Ya, artinya efek jerahnya bakal tidak ada. Orang akan berani melakukan hal yang sama. Ya, orang bilang ah gampang lah itu, apalagi kalau jenderal bintang 2, bintang 1, bintang 3, ya dia sudah punya harta, gampang lah untuk kasih bla bla disuap. Ya, itu yang nggak benar kan? Nah, nah itu bagus untuk saya. Itu cara pandang saya. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan dari sudut kebenaran Alkitab. Gitu ya. Dari sudut kebenaran Alkitab, maka saya berpikir jangan cabut nyawanya, tetapi cabut kebebasannya. Nah, kalau untuk kebebasan, negara berhak dong. Nah, itu salah satu cara pandang worldview yang berdasarkan Alkitab. Gitu loh. Ya, oke. Sekarang saya minta Bapak Ibu coba memikirkan satu contoh worldview yang berdasarkan sumber Alkitab. Satu contoh, yang tadi saya kasih contoh ya. Itu berdasarkan Alkitab. Pertimbangannya begitu, sehingga kita bisa katakan sekalipun itu hukum positif, kita bisa memberikan tanggapan terhadap pemerintah, masukan-masukan, kira-kira begitu. Silakan Pak Ketua Kelas, siapa duluan? Kasih contoh. Ini menarik. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya. Kebetulan langsung terlintas kasus sejumlah tahun yang lewat, Silakan. Pak Dr. Nathan. Ya. Di Indonesia, khususnya di lingkungan gereja, kan ada kasus aborsi, Ya. Pak Dr. Nathan. Betul. Ya, terbalik dengan ya kalau hukuman mati kan tadi untuk penjahat biasanya usia juga sudah dewasa, sudah cukup matang. Nah, sekarang ini kebalikannya, hak hidup janin yang sudah Tuhan letakkan di rahim seorang wanita. Apalagi kita punya sekian kasus ya wanita-wanita asusila di Alkitab, Ya. Pak Dr. Nathan ya. Betul. Bahkan salah satu wanita tunasusila pelacur itu menjadi nenek moyang Daud, menjadi nenek moyang keturunan Tuhan Yesus juga. Artinya menurut Alkitab, menurut kehendak Allah, begitu Tuhan meletakkan janin calon manusia di rahim seorang wanita, Betul, Pak. tidak peduli cara apapun peristiwa Nah. itu terjadi, berarti Tuhan kan sudah izinkan. Nah, yang memberikan kelahiran, yang memberikan kehidupan, Tuhan, seperti tadi Pak Dr. Nathan sudah singgung. Maka kembali yang berhak untuk memutuskan nyawa pun juga Tuhan. Ya. Tidak boleh karena kasus-kasus kriminal atau kasus-kasus asusila, pergaulan bebas, dan seterusnya, aborsi dilakukan dengan bebas di mana-mana. Hanya memang menyedihkannya sampai hari ini semakin negara itu tidak ketat berurusan dengan moralitas Betul. dan kekuatan hukum, maka aborsi menjadi seolah-olah secara tersembunyi dilegalkan. Betul. Termasuk di rumah sakit Indonesia pun banyak kasus aborsi terjadi di klinik dan bidan. Terjadi cukup banyak kasusnya, hanya kemudian terbongkar dihukum pada saat ketahuan, gitu, pada saat dibuang dan seterusnya. Ini hal lain yang sekian tahun yang lalu mencuat sangat ramai, tapi kasusnya pun sampai hari ini belum usai terjadi dan mungkin juga akan terus tetap terjadi. Sekian Pak Dokter dari saya. Terima kasih. Betul sekali Pak Sugita. Itu salah contoh-contoh pengambilan keputusan ya di mana Pak Sugita memikirkan ya keputusan itu berdasarkan Alkitab. Ya, berdasarkan Alkitab maka worldview-nya udah ketahuan.
Nah, kenapa nih beliau katakan demikian? Oh, ini pasti dari Alkitab. Kan gitu. Silakan Saudara Pauline atau Pak Riki dan lain-lainnya, mari. Silakan satu contoh worldview ya, membentuk cara pandang kita yang berdasarkan sumber kebenaran Alkitab. Tadi saya sudah kasih contoh. Ya, saya ulang, mana tahu ada teman-teman yang baru masuk ya. Contoh yang saya kasih tahu adalah ya, pengambilan keputusan di dalam eksekusi mati. Di dalam pemerintah kita ada eksekusi mati. Itu hukum positif. Tetapi kalau kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan Alkitab, ya, maka worldview kita adalah sumber kebenaran kita, otoritas yang tertinggi adalah Alkitab. Maka karena otoritas yang tertinggi adalah Alkitab, maka kita mencoba untuk mempertimbangkan hukum positif yang ada di pemerintah tadi kita. Yaitu apa? Apakah eksekusi mati itu ya bagaimana worldview, Christian worldview. Nah, saya memandang bahwa karena kehidupan, karena nyawa itu berasal dari Allah, Tuhan yang menciptakan. Ya, maka seyogyanya tidak ada manusia yang boleh mencabut nyawa. Tidak ada. Nah, dengan demikian eksekusi mati menurut hemat saya lebih baik tidak ada. Tetapi boleh kalau misalnya dia kejahatan yang berat ya, boleh kita usulkan apa? Ya, kurung kebebasannya. Misalnya hukuman seumur hidup. Iya kan? Ya, hukuman seumur hidup kan kita tidak mencabut nyawanya, tetapi kebebasannya yang dicabut. Kenapa dicabut kebebasannya? Karena keperlakuannya yang sangat jahat. Kan begitu. Nah, itu satu contoh. Kemudian Pak Sukita tadi usulkan juga contohnya yaitu aborsi. Apapun alasannya, karena nyawa dari janin itu yang ada di dalam kandungan itu juga merupakan adalah Tuhan sudah berikan kehidupan di dalam kandungan, maka berdasarkan firman Tuhan, sekalipun apapun proses dari bayi itu ada, apakah MBA, apapun itu tidak boleh digugurkan. Nah, itu juga salah satu contohnya. Oke, mari silakan yang lainnya. Saudara Pauline, Ricky, Pak Ricky, dan lain-lain, Pak Yasaru, dan lain-lain, silakan kalau ada contoh yang Bapak Ibu pikirkan. Mari silakan. Pak Yogi, Pak Taswin, silakan. Mungkin punya kasus tertentu atau hal yang berbeda. Iya. Oke, salah satu contoh lagi ya. Saya akan coba stimulus contoh-contoh ya. Begini, kita sebagai siswa sekolah, saya yakin ya SD, SMP, SMA kita pernah dengar, dan itu buku-buku paket sekolah kita kan sudah tertulis bahwa asal usul manusia itu berdasarkan evolusi, ya kan? Kita kan dicekokin. Kita dicekokin itu waktu SD, SMP, SMA. Nah, kemudian di dalam buku biografi sejarah sosial biologi juga ya, di biologi maka kita lihat gambar-gambar perubahan dari bentuk yang sangat mirip dengan monyet, kemudian tegak terus yang banyak bulunya sampai bulunya habis kayak kita ini kira-kira begitu. Dan kemudian berdiri tegak. Nah, inilah proses evolusi yang sempurna yaitu manusia. Dan kemudian kita rekam semua. Ya kan? Dari SD, SMP, SMA, teori evolusi Charles Darwin itu masuk, nempel. Gitu kan? Nah, bagaimana cara pandang kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, worldview kita? Nah, maka saya pikir ya, dulu waktu SD SMP nggak ngerti kita. Kita mau berikan pandangan pun kayaknya rasa-rasanya tertahan ya. Saya yakin nggak tahu lah kalau Bapak Ibu waktu SMA sudah berani berkata, maaf Bu, Pak Guru, maaf Ibu Guru, itu salah itu teori Charles Darwin. Oh, berani kali kamu bilang salah. Kenapa kau bilang salah?
Karena aku anak Tuhan. Ku baca di dalam kitab Kejadian ayat 1, 26, 27, 28. Tuhan menciptakan manusia serupa segambar rupa dengan Allah. Jadi aku diciptakan serupa gambar dengan Allah, bukan serupa segambar dengan monyet, Bapak Ibu guru. Wah. Dan kemudian Pak gurunya juga orang Batak, ya kan? Kalau Pak gurunya orang Batak juga, kau ini katanya. Iya. Ini kan salah satu contoh ini menarik, itu kita dicekokin loh, ini jujur loh ini. Iya. Nah, kan kita kan akhirnya kan sekarang kita sudah tahu firman, ya. Dan kalau kita tahu udah firman, maka kita harus berani menyuarakan yang disebut kebenaran tadi. Nah, itu akan mempengaruhi kita. Kenapa kita dulu nggak berani? Karena firman itu belum sungguh-sungguh dalam hati kita. Firman Tuhan itu belum tertanam, Betul. belum benar-benar kita Amin. hidupin, kita Iya. belum paham benar-benar, dan keberanian kita. Keberanian Iya. kita itu Tidak untuk berani melawan Pak Guru, Pak. tidak berani gitu loh. Tapi saya sekarang kalau khotbah di sekolah gitu ya, ketemu guru, saya bilang loh Pak, hati-hati kalian. Kamu Pak Guru orang Kristen atau gimana? Kristen Pak. Coba lihat materimu itu. Oh iya sih Pak. Begini. Ini harus kalian benar-benar loh. Maka gimana dong caranya? Nah, yang kalian harus tahu caranya, saya bilang. Caranya bagaimana? Ini menurut Buku. teori buku. Iya. Ini menurut menurut ahli Alkitab. Charles Darwin. Menurut penelitiannya. Belum tentu benar. Yang namanya penelitian, ya kita Manusia. hargai saja. Kita hargai saja itu menurut penelitiannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya otoritas tertinggi yaitu Alkitab. Begini, Kejadian 1, 27, 28, bla 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 bla. Saya bilang sama mereka, Pak, jadi kalian kalau guru, kalian adalah anak-anak Tuhan, harus menjelaskan juga Alkitab. Kalau enggak, kami ini korban loh. Kita sempat pegang percaya loh teori evolusi, sementara kita rajin ke gereja. Rajin ke gereja, sementara percaya juga teori evolusi. Coba kalian pikirkan, ya, begitu banyak orang-orang generasi-generasi yang kalian cemari, bisa mungkin percaya mereka itu teori evolusi itu. Kenapa? Karena penjelasannya tidak tuntas dari Pak Guru, Ibu Guru. Akhirnya apa? Mereka pikir itu suatu kebenaran. Jadi harusnya dijelaskan itu adalah hanya sebatas teori penemuan, bukan penemuan bahkan itu riset lah gitu ya, riset yang belum tentu kebenarannya gitu. Saya ceramahi beliau Pak. Guru kalau saya ketemu guru saya ceramahin Pak. Saya pernah khotbah juga diundang saya ceramahin. Ya apa-apa. Ya kan makanya saya bilang yang membentuk cara pandang kita, yang membentuk worldview kita apa? Yang menjadi sumber kebenaran kita, otoritas yang tertinggi dalam hidup kita itu apa? Alkitab atau yang lain? Kan begitu. Nah, itu dah yang membuat kita hamba Tuhan. Ini penting. Apalagi kita kalau sudah S2, maka kita harus berani menyatakan itu. Begitu kira-kira. Yo, silakan. Mungkin ada yang Amin. sudah dapat, selama saya menjelaskan, ada dapat contoh worldview pada poin pertama. Silakan. Nyambung sedikit teori evolusi tadi, Pak. Ya. Tapi biasanya kalau kita ajukan, siapa yang setuju bahwa kita keturunan monyet? Biasanya nggak setuju ya? Biasanya langsung menolak, Pak. Iya. Biasanya langsung menolak karena itu di luar akal manusia juga. Apalagi kita sambung dengan penjelasan Alkitab itu sangat mengukuhkan. Betul. Begitu. Sambungan kecil. Teman-teman lain silakan. Ya, Diundang silakan. Pak Saudara Pauline untuk menyambungnya. Jangan ketinggalan dulu. Klik. Ya. Tadi Saudara Pauline ada mau bicara, silakan. Masih mute itu, masih mute. Ya, maaf Pak, maaf. Iya, kebetulan membahas cara pandang, mungkin saya ambil contohnya suku Toraja Pak, yang mengawetkan mayat di tebing-tebing itu kan Pak.
Ya, Nah, jika suatu saat kita ditunjuk atau ditanya bagaimana menurut pendapat cara pandang saya pribadi, itu bagaimana Pak menurut Bapak oh gitu. bertanya atau Itu mungkin dari memberikan saya. contoh ini? Enggak, saya kalau berikan contoh enggak belum tahu cara menjawabnya gimana, jadi saya Oh, ingin tahu apa yang baiknya kita jawab gitu Pak. berarti diskusi ya, mau bawa Iya diskusi. Pak, iya benar Oke, Pak. oke, baik. Selain Saudara Pauline, apakah ada yang mau memberikan contoh? Kalau ada yang memberikan contoh, saya kasih kesempatan. Sebelum kita diskusi, ini topik yang menarik, worldview juga ini. Ada, Bapak Ibu, Saudara? Oke, ya, langsung saja ya. Ya, bagaimana kasus fenomena di Toraja yaitu mengawetkan mayat gitu ya. Dan kemudian ada bahkan bahkan di rumah itu tidur bersama, Pak. Kalau dicoba perhatikan di YouTube, itu jenazah kakek nenek mereka itu tidur bersama di rumah loh, dibersihkan, dimandiin lagi gitu loh, dibersihkan, tidur kayak ada lagi upacara nangis, sedih lagi gitu. Ya, sebagai anak Tuhan, ya, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengerti kebenaran, kita harus tahu otoritas tertinggi itu Alkitab. Ya, firman Tuhan Alkitab katakan sudah jelas, ya, bahwa di dalam kitab Ayub katakan bahwa tidak ada lagi kaitan antara orang yang mati dan orang yang hidup. Tidak ada lagi kaitan relasional ya antara orang yang mati dan yang hidup. Nah, ini satu ayat yang menegaskan bahwa kalau seseorang siapapun keluarga kita yang sudah meninggal, maka harusnya kita paham bahwa mereka itu tidak ada lagi di dalam tubuh jasad itu. Ya, tubuh jasad itu ya itu adalah debu dan tanah itu. Debu tanah itu yang harusnya menjadi tanah. Kan begitu. Tetapi kalau konteks itu terus dipelihara, dibawa lagi ke rumah, ya, dibersihkan lagi, kemudian ada upacaranya lagi nangis lagi, dilihat lagi mayatnya, kemudian disimpan lagi, nanti suatu saat lagi rindu, dibuka lagi. Kan gitu ya. Menurut hemat saya berdasarkan Alkitab, itu tidak Alkitabiah. Ya maaf kalau saya berkata itu tidak Alkitabiah. Sekalipun ya itu berkaitan dengan tradisi budaya tertentu. Ya, bukan hanya budaya tertentu, Toraja itu banyak juga seperti yang sudah saya jelaskan teori dari kemarin ya. Ada 5 teori dari kemarin kita sudah bahas itu. Kok saya hampir lupa lagi ya. Ada 5 teori yang diusulkan ya. Maka itu jelas bahwa ada hal tertentu di mana tradisi itu tidak seturut lagi dengan firman Tuhan. Tradisi-tradisi, tidak semua tradisi ya. Tradisi-tradisi yang tidak seturut dengan firman Tuhan, maka kita harus jelas berkata itu tidak seturut dengan firman Tuhan. Ya. Maka maka kita harus perbaharui gitu loh. Kita harus perbaharui, kita harus berani berkata, oh itu kurang tepat. Ya. Kalau sekedar ziarah, ini ya, kalau sekedar ziarah kan nggak ada masalah Bapak Ibu. Itu dibuktikan dari di dalam tradisi Alkitab begitu banyak orang yang ziarah. Ziarah itu nggak ada masalah kalau ziarah. Ada juga yang juga tentunya tidak seturut dengan firman Tuhan dalam perilaku ziarah. Apa itu yang tidak seturut dengan firman Tuhan dalam perilaku ziarah? Misalnya minta doa kepada kuburan orang tua, nenek, opung yang sudah meninggal
berkomunikasi dengan orang yang di dalam kuburan, itu kan nggak benar. Kenapa? Karena berdasarkan ayat firman Tuhan, bahwa tidak ada lagi relasi kaitan antara kita yang hidup dan yang mati, maka kita harus tegas berkata harusnya tidak boleh. Ya, kita harus berani berkata tidak boleh. Gitu ya. Nah, kemudian kita Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan ya, bahwa ketika seorang mati maka tubuhnya menjadi tanah, rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya kan? Maka kalau rohnya kembali kepada Sang Pencipta, harusnya jelas ya, tidak ada lagi jiwa orang tersebut, orang yang kita kasih itu di dalam tubuh itu. Dan kemudian firman Tuhan katakan tubuhnya itu kembali ke rebutan. Jadi tidak perlu lagi dibawa pulang. Kan gitu. Harusnya tidak perlu lagi dibawa pulang. Nah, ini teori yang sudah saya sampaikan Richard Niebuhr ya. Maka kita harus jelas berkata ya, Christ against culture. Artinya apa? Ya, ajaran Kristus yang bukan ajaran Kristus, maaf. Ajaran budaya atau tradisi budaya yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Kristus. Gitu ya. Kalau tradisi budaya yang bertentangan dengan ajaran Kristus atau firman Tuhan, kira-kira begitu, maka kita harus tegas berkata, oh ini salah. Ya, kita harus tegas di situ. Begitu ya. Nah, berikutnya yang juga sangat penting. Kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen, harusnya tidak lagi mengurusi orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati dikuburkan. Yang penting sudah dikuburkan. Justru yang paling utama yang harus kita lakukan adalah mengurusi keluarga, orang tua, kakek, nenek, orang tua kita yang mereka masih saat hidup. Setuju nggak? Justru orang tua kita, waktu mereka masih hidup, disitulah kesempatan kita mengurusinya, mengasihinya, menyayanginya, memperhatikannya. Jangan sudah mati dibawa lagi pulang, dimandiin, diganti bajunya. Itu kan sudah mumi namanya itu, yang dilakukan itu. Tradisi itu udah mumi. Ya. Yang dilakukan di Toraja, maaf ya, saya harus berani berkata, itu kan sudah mumi, diawetkan, kemudian dibawa pulang, dibersihkan, disikat lagi giginya, ya, disikat lagi, difoto lagi, ada fotonya lagi, kan aneh itu. Untuk apa kita mengurusin mereka yang sudah mati, ya kan? Nah, kalau sekedar kita membersihkan kuburan itu wajar lah. Ya namanya juga kuburannya dibersihin, ya ditaburi bunga, oke lah, nggak ada masalah. Tetapi kalau sempat mengurusinya lagi, ganti bajunya lagi, disisir lagi, ada upacaranya lagi khusus, itu kita sibuk mengurusi orang mati namanya. Biarkan orang mati menguburkan orang mati, kan gitu ya. Nah, seyogyanya kita harus mengasihi mereka, memberikan perhatian kepada mereka suatu mereka hidup. Jangan terbalik. Ya, waktu sudah mati perhatiannya besar, tapi waktu hidup perhatiannya nggak ada. Ini bermasalah. Ini juga mirip dengan apa yang, maaf ya, saya harus jujur, dilakukan orang Batak. Orang Batak itu, Pak Sugita, kalau orang tuanya, kakek neneknya itu meninggal, pesta hebat itu Pak. Pesta potong kerbau banyak, pesta nari tortor, wih. Nortornya hebat, keliling-keliling itu mayat, keliling seminggu Pak, seminggu makan supaya orang lihat, wow ini anak-anak keturunannya hebat lu. Kenapa hebat? Iya, 1 minggu pesta, biayanya besar. Kemudian mereka nortor semua keluarga banyak hadir makan, potong kerbau, wih hebat loh. Mereka sangat mengasihi orang tua mereka. Jangan lihat kasih saat tradisi. Jangan melihat saat pesta. Kalau orang ketemu pesta, semuanya baik.
Ingat itu. Ya. Kalau saat pesta semua baik, kayak saling mengasihi. Coba lihat praktik hidupnya sehari-hari. Bertolak belakang. Ya. Ini dia Saudara Pauline. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang bisa kita jadi acuan bagi kita untuk melihat gitu loh. Ya, ini benar nggak? Ini betul nggak? Itu berdasarkan Alkitab. Dasar kita Alkitab, bukan pikiran kita semata-mata. Harus ada acuan Alkitabnya. Itu dia kira-kira. Baik, terima kasih Pak buat penjelasannya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, kita Izin lanjutkan. Pak, Ya, apakah ada? Mari saya silakan. Pak Joni Pak. Mari Tapi Pak. izin off cam ya Pak, karena saya lagi sakit ini. Silakan Pak. Ini berbicara tentang penguburan Yesus yang Ya, diletakkan di dalam gua batu. ya, Sedangkan kita sekarang orang Kristen banyak kan, baik di Amerika, di Barat, di Timur, kecuali yang beberapa teman-teman kita itu saudara kita yang kremasi ya. ya. Nah, apakah itu juga Alkitabiah atau memang itu tidak termasuk dalam worldview tadi? Karena di dalam budaya Yahudi sendiri itu mereka kalau ada meninggal bukan dikubur, malah diletakkan dalam gua-gua batu. Iya, Demikian Pak. betul Pak. Nah, maka kita harus teropong Pak berdasarkan Alkitab. Apakah ya kan meletakkannya di dalam gua batu itu ada bertentangan dengan ayat tertentu? Ya kan? Maka itu yang kita harus perhatikan. Ya kan? Prinsipnya itu kalau diletakkan di atas batu itu ya, batu, maka tubuhnya itu akan terserap di batu itu. Di situ dia habisnya. Maka yang sisa nanti tulangnya. Begitu. Apakah ada ayat tertentu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Nah, itu yang harus kita cek. Kan begitu. Termasuk juga kremasi misalnya kan. Kalau kita bicara kremasi. Ya, kalau kita bicara kremasi, saya selalu berkata begini. Saya pribadi tidak menganjurkan. Ingat ya Bapak Ibu, saya tidak menganjurkan untuk kremasi. Tidak menganjurkan. Tidak untuk menganjurkan. Tapi saya juga tidak berani berkata bahwa kremasi itu salah. Gitu. Tapi saya tidak menganjurkan. Tapi itu kalau dalam konteks Jepang, itu contoh di Jepang ya Bapak Ibu ya. Di Jepang itu tanahnya sempit. Sempit, wilayahnya kecil sekali. Jepang itu negara industri. Itu di bawah tanah itu semua pipa-pipa alat-alat industri hebat itu. Ya, kereta lagi. Di bawah itu kereta semua. Itu terowongan banyak sekali di Jepang. Maka mereka memang dari tradisi juga udah mereka memang kremasi. Dan oleh sebab itu maka mereka zaman modern sekarang semakin menekankan kremasi. Nah, fenomenanya adalah di sana sudah mulai ada perantau-perantau yang dari agama lain. Ya, misalnya saudara kita Muslim, mereka minta supaya disediakan kuburan massal. Maka pemerintah Jepang tegas katakan tolak, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya wilayah mereka kecil. Yang kedua, itu kalau kuburan itu semua dipakai, maka itu bayangkan loh, di bawah itu semua nanti pipa-pipa pipa-pipa industri semua. Nah, makanya usulan dari mereka itu ditolak mentah-mentah. Ya. Jadi kalau saya memperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh abad Yesus ya, zaman Yesus lah ya, menguburkannya itu tetap kuburan Mas itu ya Bapak Ibu ya, itu tetap kuburan. Sama juga seperti gini Pak Nazara. Orang Batak itu Iya Pak. Orang Batak itu disimin namanya, Pak. Disimin itu dibuat kotak dari batu,
kotak, ya Iya, kotak. iya. Kemudian itu apa namanya, peti jenazahnya tinggal dimasukkan aja Pak, didorong Pak, didorong ke dalam. Betul, saya pernah lihat itu. Nah, bapak saya begitu Pak caranya. Jadi tidak ditimbun ke tanah, tidak ditimbun ke tanah. Jadi tubuhnya itu akan terserap oleh peti jenazah itu. Itu pun seperti ditidurkan itu, ditidurkan. Jadi tidak ditimbun. Itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, zaman tradisi Yahudi, zaman Tuhan Yesus itu kan tidak ditimbun, tidak ditaruh tanah ke atasnya, kan enggak. Kalau Begitu. begitu tidak bertentangan dengan ayat berkata dari debu tanah kembali kepada debu tanah? Kan menjadi tanah juga Pak. Iya. Kan tubuhnya habis Pak, diserap oleh jatuh ke tanah. Iya. Iya, diserap di Baik. situ. Iya. Saya Baik. lebih, kalau untuk seperti metode kuburan Yesus, metode simin namanya kalau Batak Pak, dimasukkan ke dalam itu, saya lebih mendukung itu. Lebih mendukung, lebih menyetujui dibandingkan kremasi. Saya pribadi lebih menyetujui. Karena kalau kremasi itu memang dibakar Pak. Dibakar, kalau canggih sekarang kan dimasukkan di dalam perapian tingkat suhu yang sangat tinggi, dimasukkan ke dalam, tunggu beberapa menit sebentar saja, seret nanti keluar sudah jadi debu, habis dia langsung sup. Ya, saya tidak katakan dosa ya Bapak Ibu, saya tidak katakan dosa. Saya tidak menemukan ada ayat Alkitab yang menyatakan itu berdosa, enggak. Ya, tetapi saya tidak rekomendasi, ya gitu ya, saya tidak rekomendasi, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Pendeta Bigman Sirait, kalau Bapak Ibu pernah dengar, Pendeta Bigman Sirait itu dikremasi, Ya, kemudian kemarin ada juga pendeta Profesor Jan Aritonang, ya, Profesor dosen STT Jakarta, itu dikremasi loh Pak. Beliau itu pelayanan di GKPS Simalungun, dikremasi loh. Ya, kalau saya tidak rekomendasi untuk kremasi. Ya, tapi kami, ya ini ada Polin nih saksi. Ada jemaat kita yang minta dikremasi. Ya, kita layani. Ya ini ya. Kita layani gitu. Karena mereka minta agar orang tua ini dikremasi. Ya kita layani, Pak. Sampai ke prosesinya, sampai pulang ya kita layani. Tapi tidak kami sarankan. Bukan anjuran dari kami gitu. Bukan kami yang menganjurkan. Memang itu mereka yang minta. Karena itu memang tradisi Chinese. Nah, gitu. Begitu Siap Pak, siap. Baik Pak. Ya. Oke, yang berikutnya adalah apa? Yang mempengaruhi worldview kita sebagai anak Tuhan, yaitu tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita mamon? Ya, kalau tujuan hidup kita mamon kan jelas, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ini paling sering saya sampaikan di mahasiswa. Kamu kuliah STT, kuliah masuk STT, mau melayani Tuhan atau mau dapat kerja atau supaya nanti kamu bisa dapat uang, ya kan? Pengen menjadi pendeta terkenal atau nanti bisa jadi guru, yang penting gajinya besar, atau nanti ngelamar PNS dapat jaminan. Apa tujuanmu masuk STT? Itu selalu saya tanya. Dalam pembinaan mahasiswa, dalam khotbah-khotbah pun selalu saya bilang, apa tujuan Anda? Kuliah STT apa tujuan? Kalau tujuan hidupmu mau kamu sukses secara materi,
dapat pekerjaan supaya aku bisa PNS nanti. Lulus STT nanti aku mau ngelamar PNS, guru agama PNS. Sudah kehilangan tujuan yang sebenarnya. Saya bilang itu udah nggak benar. Bukan itu tujuan hidup kita. Kalau itu sudah lebih baik saya bilang pulang aja lah. Apalagi kalau kalian ingin kaya. Saya bilang kalau mau kaya jangan masuk STT. Itu salah. Gagal total. Salah besar itu. Kalau mau jadi orang kaya, usaha, pengusaha, bisnis, dagang. Saya selalu bilang, coba contoh saudara-saudara kita Tionghoa itu. Saudara-saudara kita Tionghoa itu bisnis dagang, buka toko, ya, ambil modal dari bank, ya, buat toko, kemudian bisnis, ya, banyak dapat, terus nggak usah perlu kuliah STT. Saya selalu bilang sama mereka, kamu udah salah kalau kamu masuk STT. Mau kemana? PNS, Pak. PNS mau ngapain? Bahkan selalu saya lampaui cara berpikir mereka. Yes. Termasuklah kemarin waktu ada Pak Ketum kita, ya, Pak Nraha di sini sama Pak Oce Bangun, seminar di kampus kita, onsite, ya, bulan Oktober kemarin. Saya bilang sama mereka, kalian coba perhatikan Pak Nraha itu. Pak Nraha itu Tuhan percayakan menjadi pendeta jemaat gereja yang cukup besar, sekolah, yayasan, panti asuhan itu banyak, luas sekali. Saya udah langsung ke sana. Ya. Dan karyawannya itu hampir 25 karyawan. Bayangkan 25 orang karyawan. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta, 25 orang karyawan dia pekerjakan. Coba kalian bayangkan. Kalau benar-benar hati kalian kepada Tuhan, tujuan hidup kalian itu adalah memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita itu adalah memenangkan jiwa. Lebih dari PNS, lebih, saya bilang. Lebih dari itu Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya berani berkata, terlalu kecil kalau tujuanmu ingin jadi PNS, terlalu kecil bagi Tuhan. Ya. Justru kalau kapasitasmu besar, Tuhan percayakan jauh lebih besar. Saya bilang kepada mereka, memang tidak dosa. Ya, saya bilang tidak dosa, tetapi hati-hati, jangan kehilangan arah. Sebenarnya mau melayani Tuhan atau mau kepentingan diri sendiri. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, tujuan hidup kita itu akan jelas. Mau kemana? Itu mempengaruhi cara pandang. Saya juga selalu, kalau khotbah saya bilang kepada di hadapan saudara-saudara saya orang Tapanuli, Batak, saya bilang, hati-hati. Hasangapon, Hamoraon, Hagabeon. Nah, itu ya. 3H. Hasangapon, Hamoraon, Hagabeon. Jadi mau itu Ya. Apa itu, Pak? Sangap itu sangap itu mulia, ya, terhormat mungkin. Tolong koreksi dari Pak Besi. terhormat Pak, betul Terhormat, mulia, Hasangapon. Hagabeon kaya mungkin. Hagabeon. Hagabeon itu kejayaan mungkin. Mungkin ya, Pak. Hagabeon. Hagabeon itu Pak, keturunan banyak keturunan gitu Pak. Apa namanya? Banyak keturunan. Iya. Terus Hamoraon kaya. Kekayaan. Saya selalu bilang kalau saya khotbah di punguan kita di Sabungan di sini. Sabungan banyak kakak kami di sini, hampir 50 kakak. Kalau punguan saya bilang, oke lah saya bilang, tetapi tolong hati-hati, ya. Tujuan 3 itu
Jangan sampai itu hanya untuk ke pribadi kita. Saya bilang, bukan, jangan sampai, nggak boleh. Tapi ada satu hal yang harus kita lihat, bahwa hidup kita ini harus berdampak bagi orang lain. Berdampak bagi orang lain, menjadi garam dan terang bagi orang lain, itu jauh lebih mulia. Jauh lebih Amin. mulia, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk kita gabe, hamoraun, ngasangap, ngasangap. Wah, enggak lah, jangan begitu. Biarkanlah kita menjadi berkat bagi orang yang akan bilang gitu loh. Jangan kita jadi terhormat di hadapan manusia, tapi kita kurang dihormati Tuhan loh. Ini bahaya saya bilang. Untuk apa kita kumpulkan itu semua ya, kumpul-kumpul orang lihat kita, harta kita banyak gitu loh. Saya selalu bilang itu. Termasuk juga filosofi. Anak koki do hamoraun dia. Betul, oke. Anak koki hamoraun, ya oke lah. Tapi hati-hati loh saya bilang. Ya. Bahwa di atas itu semua ada Tuhan yang jauh lebih mengasihi anak-anak kita. Ada Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Memang tugas kita sebagai orang tua, lakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, kita menyekolahkan, ya kan, sesuai dengan lagu itu kan, apapun yang bisa kulakukan, ya, demi menyekolahkan anakku. Oke, boleh. Tapi tunggu dulu, gitu loh. Jangan lupa kita mendoakannya dan menyerahkan semuanya. Maka seringkali yang terjadi Pak Sugita adalah kalau misalnya anaknya itu tidak mau kuliah, Pak. Ini implikasi. Ini implikasinya begini. Kalau anaknya nggak mau kuliah, Pak, maka orang tua Batak itu merasa kamu nggak lulus kuliah, kamu nggak kuliah. Nah, contoh suatu kali kakak saya, itok saya, diskusi sama saya. Adalah keponakan saya itu Bere ya, keponakan. Gimana ini toh ya? Kenapa? Ini Beremu ini ponakanmu, dia nggak mau kuliah loh katanya. Oke, udah pernah tanya belum kenapa nggak mau kuliah? Iya, katanya dia mau kerja aja katanya. Dia memang nggak pingin kuliah. Oh, saya tanya lagi ponakan saya, gimana? Enggak lah tulang, paman enggak lah. Saya sekolah karena aduh, nggak ada niat hatiku mau kuliah lanjut S1. Oh, oke. Saya dapat simpulkan. Saya bilang sama saudara perempuan saya, Ito saya ya, kakak saya, Ito saya bilang, Ito, jangan dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan, karena memang udah jujur dari hatinya, dia memang tidak mau kuliah. Yang penting bahwa dia pengambilan keputusannya adalah kepengaruhan yang tepat. Dia pingin kerja. Karena tidak semua orang harus jadi sarjana, saya bilang. Tidak semua orang jadi sarjana. Atau yang kedua, ini yang kedua saya bilang. Ada orang lulus SMA, kerja dulu, nanti kemudian dia semakin matang pikirannya. Aku mau kuliah, ambil S1. Ada begitu, saya bilang. Nah, kan yang begitu Pak kan. Kalau kita sebagai orang tua memahami firman Tuhan, kita kan tidak menjadi otoriter, saya rasa kita menjadi fleksibel, kita pahami dengan baik-baik itu. Kan kita kan tidak jadi stres, Pak. Oh, anak saya nggak mau kuliah loh, aku stres. Ngapain sih stres? Ya, setelah kuliah juga belum tentu dia kerja. Belum tentu juga. Ini di jemaat kita, Pak. Di jemaat kita ada yang lulus cuma SMP loh, Pak. Cuma lulus SMP, tapi dia usaha bisnis. Ya, memang keturunan Tionghoa, Chinese itu. Dia bilang, saya ini hanya saya ini hanya lulusan SMP. Saya lulus SMP, tetapi bawahan saya ada yang S2.
S2, S1 dia bilang. Waduh, saya bilang. Ini kan kalau kita lihat itu kan kita jadi luas kan. Ini yang saya bilang tadi. Worldview kita menjadi luas. Kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi luas. Kita sebagai orang tua menjadi luas. Nah, kalau kita tahu tujuan hidup kita apa, maka kita tahu memahami itu. Tujuan yang paling tertinggi namanya. Tujuan yang paling tertinggi itu adalah Tuhan. Melayani Dia. Mengasihi Tuhan, melayani sesama, ya, menjadi pelaku firman Tuhan, itu tujuan paling tertinggi. Ya, bukan untuk pribadi kita. Yang ketiga, etika dan moralitas kita. Maka etika Kristen, Christian etik. Nah, ini kan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu Christian etik itu penting gitu. Ini sangat-sangat penting dan itu berkaitan dengan moral untuk menentukan sikap dan tindakan. Saya jujur sangat-sangat salut dengan Eporus kita yang sekarang HKBP. Salut, Pak. Ya, kalau berkaitan dengan keputusan etik, baru kali ini Eporus yang berani. Ya, bahkan sebelum jauh sebelum bencana alam terjadi itu bulan lalu ya, 3 bulan lalu, bahkan udah lama juga ya, 3 bulan lalu ya, 2 bulan lalu dia bilang itu loh ya, dia dengarkan masukan dari masyarakat di sekitar Tapanuli, dia bilang TPL harus tutup ya kan, dia berani menyuarakan itu. Memang pasti banyaklah pro kontra, tapi apa yang dia lakukan itu ya, itu karena dia dengar dan dia lihat itu ya, maka dia ambil keputusan ini harus. Dan ternyata Bapak Ibu, tidak lama setelah itu 3 minggu atau 1 bulan itu ya kalau nggak salah, awal bulan kemarin itu tanggal berapa, 7 atau tanggal berapa saya lupa ya, tanggal 7 tanggal 5 itu, waduh bencananya luar biasa. Walaupun ada yang bilang oh itu bukan karena TPL, tetapi Bapak Ibu jujur itu ribuan hektar lo gundul loh. Ribuan hektar gundul. Kita tahu sama lah. Yang namanya kalau hutan itu sudah gundul ya, itu pohon diameternya itu, pohon diameter itu 1 meter, Pak. Bayangin lo, gede besarnya sebesar apa? Itu dipotong, itu kalau misalnya dirawat, ditanam kembali, itu ratusan tahun, Pak Sugita. Iya. Ratusan tahun itu baru bisa tumbuh. Bayangin loh. Kalau yang kita potong-potong, memang mahal itu. Itu orang kaya paling suka kayu yang begitu. Mahal itu dijual. Jadi furniture, perabot-perabot itu mahal memang. Itu harganya bisa meledak itu. Karena pohon yang ratusan tahun. Tapi itu kan untuk kepentingan pribadi, gitu. Dampaknya apa? Bencana alam. Ya. Jadi saya pikir wah, saya salut dengan keputusan dari Eporus itu. Saya bilang ini hebat, berani loh. Walaupun terdengar isu-isu bahwa TPL itu ada bagian saham dari orang-orang yang hebat di negeri kita. Ya. Tapi beliau berani tutup. Nah, itu kan karena dia lihat bagaimana masyarakat. Nah, ya itu. Saya rasa salut. Sama seperti Bapak Ibu kalau pernah dengar nama Martin Luther Junior. Ya, bukan Martin Luther yang abad 17-18, bukan ya. Bukan Bapak Reformator, bukan. Ini yang di Amerika. Ya, Martin Luther King Junior yang menyuarakan tentang kebebasan, menyuarakan tentang keadilan di Amerika. Itu kan luar biasa dan akhirnya memang mati. Dibunuh, itu konspirasi itu. Ya, saya pikir ya memang untuk menyatakan kebenaran, ini kembali lagi. Untuk menyatakan kebenaran memang resikonya ada. Ya, resikonya ada. Oke ya. Tetapi kan etika, moralitas dalam pengambilan keputusan itu kan benar-benar
sesuai dengan firman Tuhan. Sama juga Amin. kasus, Bapak Ibu pernah dengar nggak kasus eutanasia? Eutanasia pernah dengar? Saya rasa pasti. Iya. Ya. Suntik mati. Suntik mati, eutanasia, suntik mati itu bagi pasien-pasien dalam kondisi yang kritis tertentu dan dokter anggap itu tidak mungkin sembuh. Dokter anggap tidak mungkin pulih. Misalnya kasus Perang Dunia Kedua. Ya, banyak sekali korban-korban Perang Dunia Kedua itu memprihatinkan dan mengerikan. Mengerikan. Kalaupun hidup itu rasa-rasanya aduh akan merepotkan, kira-kira begitu ya. Demikian juga kalau misalnya sakit-sakit parah dan lain-lain lah. Ya, sakitnya parah dan dilihat dokter bilang kami nggak mampu. Maka berbincang ya antara dokter dan keluarga pasien, keluarga pasien bilang bagaimana ini? Ya sudah kalau mau kita usulkan eutanasia karena kasihan kalau hidup. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu kalau kita juga pikirkan, ini kan berkaitan dengan etika Kristen, pengambilan keputusan ini. Tindakannya apa ini? Nah, maka kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi saya katakan, yang namanya nyawa tidak berhak kita. Kita tidak berhak manusia untuk mengambilnya. Saya teringat opung boru saya itu meninggal 85 lah kira-kira ya. 85 itu waktu tahun 2003 ya, 2002 2003 gitu ya. 2003. Itu di rumah sakit sudah 2 bulan. Di rumah sakit 2 bulan. Sakit tua ya, tapi nafas masih ada. Nafas masih ada ya. Belum bisa dinyatakan mati. Belum bisa dinyatakan meninggal. Infus jalan terus dan ini jalan terus. Dokter bilang ini masih ada. Walaupun ininya deteksinya nih lama ya. Ini dokter bilang ada, masih ada. Dan memang ya badan kan ketahuan, orang kalau sudah mati kan ketahuan kan, kalau orang sudah meninggal kan tubuhnya kan dingin ya, begitu ya Pak Bapak Ibu. Iya. Tubuhnya dingin gitu. Ini enggak, udah sebulan 2 bulan di rumah sakit, hangat, badannya hangat. Dan dokter nadi masih ada ini. Iya. Terus gimana ini? Iya. Maka didatangkan pendeta, didoakan. Dan tidak ada keluarga yang berani bilang cabut aja, enggak. Ya, cabut aja selang itu, cabut aja oksigen, ya enggak. Ya, maka ya mau nggak mau ya sudah. Ya, makanan itu lewat infus, oksigen tetap jalan, ya sudah ditunggu aja. Ditunggu ya bulan ketiga, memang 3 bulan di rumah sakit, memang akhirnya pergi. Nah, itu ya memang kita sebagai anak Tuhan harus pegang prinsip pengambilan keputusan ya, Christian etik ya. Ya, moralitas kita memang harus menjunjung tinggi Alkitab. Dalam konteks itu maka harus kita bilang, kita harus berani berkata, oh tidak. Kita tidak berhak untuk mencabut nyawa seseorang. Ya, biarkan. Nah, gitu ya. Berikutnya yang membentuk cara pandang kita ya. Apa itu? Yaitu iman Kristen yang meyakini tentang penebusan Kristus. Nah, kita yakin dan percaya ya bahwa manusia kita, kondisi kita manusia sudah rusak. Kondisi kita manusia jatuh dalam dosa. Ya, konsekuensi dosa adalah hukuman. Ya, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kan gitu ya. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kemudian kejadian 3, kejadian 3 jelas kronologi jatuhnya Adam dan Hawa
Kemudian Roma pasal yang ke-6. Karena satu orang saja, yaitu Adam, maka kita semua terhisap di dalamnya. Karena satu orang saja, maka dosa menjalar ke seluruh manusia. Itu kan sudah jelas. Maka worldview kita harus berani berkata bahwa seluruh manusia, siapapun manusia, dia sudah jatuh dalam dosa. Ya, tentunya ada pembedaan dalam konteks bayi. Ya, kita tahu kan bersama, kalau dalam konteks bayi, maka Mazmur 57 berkata, Mazmur 51 ayat 7, maaf. Ya, Bapak Ibu silakan buka kalau bisa cepat, Mazmur 51:7. Ini penting juga. Salah satu orang baca. Ini akan menjadi worldview kita. Ya, silakan. Mazmur 51 ayat 7. Silakan yang sudah dapat. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, Amin. terima kasih. Itu firman Tuhan. Ini adalah pengakuan Daud. Ya, pengakuan Daud, hamba yang diurapi Tuhan. Daud itu ya seseorang yang memiliki hati dekat dengan Tuhan, pujian penyembahan, ya, seorang raja yang sangat takut Tuhan. Tetapi dia nyatakan jelas bahwa sejak dalam kandungan ibunya saja, Daud mengakui bahwa di dalam kandungan saja bayi-bayi itu pun diperanakkan di dalam kesalahan. Diperanakkan dalam kandungan ibu pun sudah ya tercemar oleh dosa. Dosa apa itu? Dosa warisan dosa. Jadi dosa itu diwariskan, bukan hanya tanah diwariskan. Ya, bukan hanya harta diwariskan, dosa pun diwariskan dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita bersama. Nah, ini kan menjadi worldview pandangan kita. Nah, kemudian teori-teori dunia berkata apa? Teori dunia berkata apa? Misalnya dari psikolog yang terkenal, misalnya teori tabula rasa, ya kan? Teori tabula rasa itu apa? Bahwa anak kecil, bayi, anak yang baru lahir, itu seperti kertas yang putih. Kertas yang putih tidak tercemar oleh dosa apapun. Dia masih polos, bersih. Nah, kemudian kita kan sebagai hamba Tuhan akan berkata, kalau berdasarkan iman Kristen tidak. Berdasarkan iman Kristen tidak. Nah, saya yakin dan percaya ini contoh, Bapak Ibu, ini yang kita sudah orang tua yang sudah punya anak. Ada enggak waktu dalam kandungan, waktu bayi baru lahir, ada enggak kita pernah ajarkan anak kita melawan? Ada enggak kira-kira? Ada enggak anak kita ajarkan marah? Enggak ada. Tapi coba perhatikan, waktu bayi saja dia, saya perhatikan Bapak Ibu ya, waktu bayi saja, anak itu sudah ada tendensi dia marah loh. Benar. Contoh, terlambat kasih susu. Ini contoh ya, terlambat kasih susu. Wah, waduh. Wah, luar biasa loh. Dia nangis. Wah. Coba bayangkan. Itu memang kita akan berkata, akan wajar dong Pak. Wajar kan, itu kan dia haus. Tapi coba Bapak Ibu amati nanti dia bertumbuh. Dia bertumbuh lagi, ternyata apa yang dia minta. Nah, itu dia. Terus lagi. Wah, kelihatan. Kemudian lagi kita lihat, wah, ternyata itu betul yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mazmur 51 ayat 7. Ya. Sejak dalam kandungan saja pun kita ini sudah tercemar dosa warisan, dosa yang diturunkan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dan itu nanti terwujud
terwujud waktu kita lahir. Kemudian anak-anak, kita kan nggak pernah suruh anak-anak kita melawan, mana ada. Ya, kita nggak pernah suruh anak-anak kita berantem, nggak ada. Kita nggak pernah suruh anak kita melawan kita, nggak ada. Tetapi terbentuk langsung loh. Iya kan? Apalagi kalau kita yang sudah dewasa, ya sudah banyak, sudah tercemar oleh pergaulan, tercemar oleh media, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, lain-lain sebagainya. Gitu ya kira-kira. Nah, jadi kalau apa yang diajarkan teori dunia, maka kalau kita sebagai anak Tuhan, maka kita coba lihat berdasarkan iman Kristen bagaimana. Kan gitu. Oh, ternyata berdasarkan iman Kristen. Oh, tunggu dulu. Maka di sini katakan seluruh aspek kehidupan manusia itu tercemar dosa. Termasuk budaya. Termasuk budaya itu juga, karena budaya itu seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama, budaya itu adalah segala aktivitas, segala yang dipikirkan, segala yang dihasilkan oleh manusia dengan kekuatan sumber dayanya, dan itu terus-menerus dilakukan, itu menjadi suatu kebudayaan tradisi. Bahkan diri kita manusia pun berdosa. Maka hasil dari buah pikiran kita itu pun itu tercemar dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka seluruh aspek kehidupan kita manusia, seluruh hasilnya, seluruh tradisi, seluruh budaya itu harus dikuduskan. Gitu. Dia harus dikuduskan. Ya, tradisi apapun, budaya apapun harus dikuduskan. Harus didoakan dia, dibawa kepada Tuhan. Sehingga budaya yang kita laksanakan itu bisa berkenan di hadapan Tuhan, gitu kan? Amin. Gitu. Maka masuklah konteks Richard Niebuhr. Konteks Richard Niebuhr apa? Bahwa budaya itu harus direformasi. Budaya itu harus ditransform namanya. Ya, budaya itu harus ditransform. Ya, dengan demikian, maka kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, ya, contoh. Kita di sini kan daerah kami ini bisa dibilang 90% jemaat yang ini keturunan Tionghoa, ya. 90%. Dan mereka itu tradisinya kan kuat. Tradisinya kuat, disuruh kadang-kadang masih berdoa di depan meja abu, pakai hio, kan gitu ya. Ya. Kemudian bagaimana sikapnya? Misalnya juga raya-raya tertentu. Raya apa itu Pak namanya? Cengbeng ya? Xinjia, Cengbeng. Cengbeng. Itu hari raya apa Cengbeng itu Pak? Hari raya roh-roh orang mati atau apa? Cengbeng itu kira-kira begitulah ya. Tradisi. Kadang-kadang mereka bertanya, ini bagaimana? Bagaimana sikap kami? Ya, bagaimana? Apa yang harus kami lakukan atas tradisi ini? Nah, kan kita harus bisa menjadi jawaban kan bagi mereka gitu loh. Maka kita harus bilang kepada mereka apa yang bisa dilakukan itu ya. Raya Cengbeng itu ya itu ziarah kubur, sembahyang ya, menghormati roh-roh leluhur, orang tua gitu kira-kira ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan apa? Ya kalau misalnya hidup mereka masih dalam lingkungan keluarga dan mereka dalam tanda kutip mereka dipaksa untuk sujud, ya kan? Sujud, pasang sujud gitu kan di abu gitu kan. Ya, maka kita harus bilang bahwa yang namanya menghormati leluhur
yang namanya menghormati orang tua bukan hanya sujud. Apa sih artinya kalau kita hanya sujud pakai hiu kemudian kita tunduk seolah-olah itulah tanda kita menghormati? Enggak loh. Enggak. Saya seperti saya bilang dari awal. Justru tanda kita menghormati orang tua bukan setelah dia mati. Bukan setelah dia jadi abu. Justru waktu dia hidup. Disitulah kita tunjukkan. Kita mengasihi orang tua kita. Bukan karena kita bakar hiu, bukan karena kita sujud di situ. Itu tanda kita menghormatinya. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi kalau kita masih punya orang tua saat ini, tunjukkan kita mengasihi dia. Ya kan? Tunjukkan kita menghormatinya. Nah, itu kan maka kita bisa sampaikan itu kepada mereka. Kemudian mereka nanti akan menerjemahkannya sesuai dengan kedewasaan iman mereka dan mereka akan berani mengambil sikap, mereka mengambil keputusan. Ya kan? Nah, itu penting Bapak Ibu. Jadi seluruh kebudayaan kita, baik Indonesia maupun dimanapun itu banyak sekali kebudayaan yang harus dikuduskan. Tradisi-tradisi harus dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, worldview kita apa? Bahwa hanya melalui Kristus. Ya. Hanya melalui Kristus. Hanya untuk kemuliaan Kristus. Hanya untuk kekuasaan Kristus kita lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan karena Kristus, maka itu pasti sia-sia. Ya. Termasuk dengan keselamatan. Keselamatan hanya karena Kristus. Ya kan? Oh, kalau kamu tidak sembahyang ke orang tua, kamu tidak selamat. Oh, tidak. Gitu kan. Ya, kita harus kembalikan otoritas tertinggi kita adalah Kristus. Ya, semuanya itu untuk kemuliaan Kristus. Nah, kemudian pandangan hidup Kristen menuntut keterlibatan aktif dan reflektif dengan budaya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kita tidak boleh anti budaya. Ini yang saya selalu katakan. Kita tidak boleh anti tradisi. Jangan ya. Saya sudah ambil contoh itu tahun-tahun awal 2000 ya, 98 99 akhir dan mulai menyongsong tahun 2000. Bagi yang orang Tapanuli Medan pasti dengar itu, zaman-zaman itu ya. Kalau ada KKR ya, ulos dibakar gitu. Ulos dibakar ya, semua pernak-pernik budaya Batak itu dibakar ya, dan mereka mengaku sebagai si bakar ulos katanya gitu ya, tukang bakar ulos. Kalau ada KKR mari kita bakar kan gitu ya. Semua pernak-pernik di rumah buang itu, semua yang berbau tradisi di rumahmu buang itu. Wah, saya bilang ini kayaknya ngeri juga, ini ekstrim, dan akhirnya kebablasan Pak. Ya, jadi saya pernah ketemu dengan anggota begitu yang masih keluarga, masih kerabat. Ya kan, kita nggak enak sebut nama gerejanya lah ya. Saya berkunjung bertamu. Ya, waktu kenalan dia bilang, "Itu gereja di mana sekarang?" "Oh, gereja ini." "Oh, ya, saya tahu," saya bilang. Nah, dia ceritakanlah bagaimana ajaran mereka kan gitu. Mereka bilang, "Oh, kami sekarang tidak lagi tradisi Batak, budaya Batak." Waduh, kalau sempat tidak tradisi Batak itu gimana itu? Saya bilang. "Emang kenapa?" katanya. Lah, ini Ito kan. Bisa nggak Ito saya panggil Pariban? Iya kan Pak? Ito, bisa nggak saya panggil Pariban? Nggak boleh dong katanya Pak. Loh, itu aja udah tandanya kita sedang memakai budaya Pak. Iya kan? Bagaimana mungkin?
Anda melepaskan diri dari tradisi budaya kita, saya bilang, coba, bisa nggak saya panggil itu ini jadi pariban saya? Nggak boleh. Lah, ternyata masih praktek budaya juga, saya bilang. Ya, ini kemarin kan sudah saya jelaskan, Bapak Ibu ya. Budaya kita masing-masing kan beda, gitu loh. Nah, contoh kemarin saya bilang, contoh tradisi Nias. Nias itu dulu, mungkin dulu ya, Waruhu sama Waruhu boleh. Iya kan? Jebua sama Jebua boleh. Saya tanya teman-teman saya, kenapa boleh? Yang penting bukan keluarga dekat langsung, Pak, katanya. Boleh. Oh ya, itu tradisi nggak apa-apa. Ya harus dihormati saya. Mama saya Waruhu, bapak saya Waruhu. Dan itu nggak apa-apa, Pak, katanya. Yang penting jangan saudara kandung. Oh ya, oke. Itu tradisi, harus dihormati, saya bilang. Nah, kan kita tetap bisa memakai tradisi, kan gitu. Artinya apa? Itulah gunanya kita, anak-anak Tuhan, harus mampu mentransform, harus mampu melihat jeli mana bagian-bagian yang memang kita harus transformasi, mana bagian-bagian yang memang kita pikir itu bagus, kan gitu. Misalnya menghormati orang tua, misalnya adat Batak. Ini contoh saja Manulangi. Nah, itu Manulangi itu wah itu luhur, bagus sekali itu. Jadi anak di perantauan semuanya ya pulang ke rumah orang tuanya, mereka masak masakan yang enak, mereka buat acara, mereka kasih makan dengan tangan mereka sendiri, kasih makan. Itu kan indah, saya bilang. Itu bagus sekali. Sangat bagus. Itu tradisi yang bagus. Jangan dihapus. Nah, kita kan jangan sampai kita ini jadi anti tradisi, anti budaya yang kebablasan kan gitu. Kalau yang bagus ngapain kita hapus? Kan gitu. Nah, kemudian tapi jangan lupa loh, saya bilang. Jangan lupa. Jangan hanya waktu acara adat Manulangi kita tunjukkan seolah-olah kita sayang kepada orang tua kita. Karena namanya adat itu hanya 1 hari. Tradisi itu Manulangi itu 1 hari, hanya kita kasih makan. Habis itu kita pulang. Kita pulang ke perantauan dan kita tidak lagi peduli orang tua kita. Nah, apa artinya? Nah, ini cara berpikir kita sebagai anak Tuhan, melampaui budaya. Itu yang saya mau bilang kepada kita. Amin. Melampaui budaya. Kenapa? Firman Tuhan itu melampaui. Sama seperti saya sudah bilang. Jangan orang tua kalau sudah mati, kuburannya mewah. Kuburannya mewah sekali. Sementara waktu orang tua hidup, rumahnya, Pak, gubuk-gubuk bocor, Pak. Bocor, makan nggak makan orang tuanya. Tapi waktu meninggal, kuburannya dibuat mewah. Waktu masa tuanya, orang tua tidak diperhatikan. Nah, ini kan tradisi yang salah. Iya. Gitu loh. Ini yang saya bilang, transformasi. Melampaui dari budaya. Ya. Jadi firman Tuhan itu makanya saya buat yang paling tertinggi. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi sharing. Mari silakan. Silakan teman-teman yang belum menyampaikan ide, punya pengalaman tertentu. Saya bukan ide, Pak. Mau nanya aja, Pak. Pak Dolok, silakan. Pak Lukman. Pak ini saya agak kurang kadangkala kan kita ini sekarang, Pak, dalam perjalanan hidup kita kalah dengan nilai-nilai budaya gitu, Pak. Misalnya di adat Batak, karena kebetulan Batak, maaf ini Pak, kita jadi banyak bicara Batak. Ada falsafah orang Batak yang mengatakan emena masak digagak ursa gitu, Pak ya, Pak Nathan ya. Jadi seolah-olah etika kekristenan
dan nilai-nilai Kristen itu kadang-kadang kalah karena budaya itu sangat kuat mempengaruhi hidup orang gitu. Termasuk tadi seperti yang dibilang Pak Nathan, bagaimana kekayaan itu, kekayaan secara materi itu sekarang yang menghidupi orang Batak. Jadi kalau kita katakan secara materi nggak punya kekuatan, ya kita nggak masuk hitungan, Pak. Gitu, Iya. Pak Nathan. Kira-kira bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dolok Seribu. Ya, saya setuju Pak. Saya setuju bahwa anak-anak Tuhan, ya kita doakan anak-anak Tuhan itu sukses. Ya, kita doakan anak-anak Tuhan harus sukses dan mereka juga memiliki posisi-posisi penting di pemerintahan, di perusahaan, jabatan-jabatan penting. Supaya apa? Tujuannya, ya tujuannya agar mereka apa? Yang pertama, mereka bisa melayani Tuhan dengan jabatan mereka. Mereka bisa melayani Tuhan dengan posisi mereka. Mereka bisa memuliakan Tuhan. Mereka bisa melayani mendonasikan. Nah, ini penting juga. Nah, ini penting. Ini saya contoh sekali di media sosial. Ini banyak sekali mereka, ya ini sebagai inilah mereka bilang loh, orang Batak di Jakarta yang triliunan itu banyak di Jakarta. Ya, di Jakarta ini banyak. Ya, itu apalagi kalau jenderal kita ya. Oh, itu duitnya Pak Sugita puluhan triliun Pak Sugita itu, jenderal kita itu. Iya kan? Udah 3 periode ini beliau itu terus menjabat ini dan usahanya itu banyak sekali, puluhan triliun Pak. Nah, ini hanya contoh, kita tidak sedang menghakimi. Saya hanya bilang apa? Kalau anak-anak Tuhan, hamba Tuhan anak-anak Tuhan ini banyak posisinya bagus seperti beliau, kan bisa menjadi saluran berkat untuk membantu saudara-saudara kita itu semakin leluasa gitu kan itu. Ya, semakin mantap, semakin kemudian posisi-posisi di DPR, di pemerintahan. Nah, ini penting juga. Ya, saya jangan sampai nanti lupa pula mereka ini kalau sudah naik lupa. Ini yang kadang-kadang repotnya kan gitu ya. Ya. Jadi pada intinya, pada esensinya bahwa Hamoraum itu penting. Ya. Kenapa? Saya juga teringat waktu Yesus melayani, ternyata mungkin ini ayat yang Bapak Ibu jarang jarang expose. Saya ingin Bapak Ibu lihat satu ayat ini ya. Coba jadi Yesus itu, pelayanan Yesus itu ternyata ada janda kaya loh dalam Alkitab. Ya. Banyak didukung para wanita-wanita terkemuka, Pak, yang selalu ikut melayani Tuhan Yesus. Iya, itu ayatnya saya ingin sampaikan kepada kita ya, bahwa Yesus itu pelayanannya didukung oleh janda kaya. Pelayanan Yesus, saya akan sebentar cari. Jarang diekspos ini memang, cuman ini penting sekali. Ya, Bapak Ibu kalau ada ayatnya, sudah ketemu, puji Tuhan. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Mungkin Saudara Apri tolong baca. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Ini contoh saja bahwa betapa penting. Ya, kita sangat berdoa bahwa anak-anak Tuhan itu diberkati ya. Materi juga penting. Lukas 8 ayat 2, silakan. Dan 3 ya, ayat 3 coba, ayat 3. Silakan. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Guza, Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain.
perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Iya, dengan harta milik, dengan kekayaan mereka. Jadi ini kalau kita, nah itu makanya ya, jadi penting. Tapi nah berkaitan tadi dengan tujuan hidup kita apa? Kita menjadi kaya, mau arahnya kemana? Mungkin itu yang sangat penting yang harus kita pikirkan. Tujuan kita nih kaya mau apa sih? Ya, apakah untuk kita habiskan untuk hidup hanya kita saja? Ya, kita tidak bisa melayani Tuhan. Tapi kalau apa yang kita dapat itu, maka kemudian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu mulia sekali. Ya, kita berdoa itu sebenarnya, ya kan? Ya, ini Pak, Bapak Ibu yang sangat penting bagi kita. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju bahwa jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan ini kita doakan sukses, ya, kaya, ya, dan bahkan bukan hanya kaya rohani ya, jangan hanya kita doakan kaya rohani. Kaya rohani ya itu mutlak. Tapi yang sangat tak kalah penting juga supaya mereka sukses dan diberkati. Kalau kita perhatikan para nabi itu diberkati. Abraham contohnya. Abraham itu menjadi kaya sekali. Ya kan, diberkati luar biasa. Kemudian Lot, keponakannya pun itu kaya sekali. Yusuf juga diberkati menjadi orang penting, kaya sekali. Ya kan? Kemudian Ayub juga pengusaha yang sukses, entrepreneur yang hebat. Nah, itu penting. Saya rasa penting, Pak, Bapak Ibu. Kita doakan generasi-generasi kita ya supaya kaya. Ya, silakan Pak Taswin ada mau bertanya. Iya, selamat malam Pak Selamat Nathan. malam, Pak. Iya. Ya, ini ya Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan budaya ya, itu saya kan dibesarkan di dalam keluarga Tionghoa ya, Chinese ya. Itu dulu pada waktu kecil itu memang orang tua masih belum percaya juga kan ya. Kemudian dari kakek nenek itu lebih ke Buddha gitu ya. Jadi kita pun juga bersembahyang kepada nenek moyang ya. Ada foto dari almarhum, dari kakek nenek yang sudah meninggal itu ya pegang dupa dan sebagainya gitu ya. Nah ini tentunya ini menjadi konflik ya saat kita sudah percaya kan ya sebagai anak-anak Tuhan, ini pasti menjadi satu konflik begitu. Nah, saya melihatnya demikian Pak Nathan ya, bahwa budaya itu dalam satu sisi memang kalau dia tidak di dalam kerangka firman Tuhan ya, tidak di bawah firman Tuhan, itu bisa saja menjadi suatu alat atau strategi dari musuh Allah yaitu iblis ya, untuk menyimpangkan iman anak-anak Tuhan begitu ya. Contohnya itu bahkan budaya ini pasti sangat positif ya, sangat baik, sangat positif. Tidak ada, bisa dibilang tidak ada budaya yang jahat begitu ya, seakan-akan ya. Nah, seperti contohnya menghormatin orang tua ya. Jadi dasarnya untuk bersembahyang kepada arwah nenek moyang itu adalah menghormati begitu ya. Tapi di dalam terang firman Tuhan kan kita mengetahui bahwa yang sudah mati ya tidak perlu dihormati begitu ya. Nah ini menjadi konflik ya. Titik konfliknya itu saat budaya berdiri sendiri ya. Seperti contohnya waktu itu keluarga belum percaya, belum mengenal firman Tuhan. Taunya hanya menghormati orang tua ya. Menghormati orang tua itu mutlak ya, tidak bisa dibantah lagi gitu ya. Jadi kalau tidak bersembahyang misalnya pada waktu kedukaan gitu ya, itu tidak pegang dupa dan sebagainya, itu tidak menghormati orang tua, itu menjadi anak yang tidak taat. Nah,
hal ini kan jadi titik persinggungan ya, di mana kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan tidak bisa menghormati orang yang sudah meninggalkan. Nah, mungkin diskusinya adalah tetap budaya itu adalah produk dari manusia ya, dan manusia itu adalah makhluk yang sudah jatuh ya di dalam dosa ya. Ya. Jadi sebaik apapun produk manusia ini, itu kalau dia tidak di bawah firman Tuhan ya, Terang firman, betul. tidak ditempatkan di bawah firman Tuhan, itu bisa menjadi siasat si iblis untuk menyimpangkan iman anak-anak Tuhan. Mungkin itu ya, Pak Nathan. Ya, terima kasih ya. Iya, setuju Pak Taswin. Jadi kita harus memahami bahwa firman Tuhan itu harus menerangi tradisi budaya kita. Dan ingat, ada resiko di dalam menyatakan kebenaran. Itu juga jangan lupa. Terkadang kita harus ambil resiko itu demi suatu kebenaran. Ya kan? Karena kalau kita ini hanya untuk menyenangkan semua Manusia. maka kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Tapi Ya. pertanyaannya, kita mau prioritas yang mana? Lebih menyenangkan hati manusia, sementara kita menyakiti hati Tuhan. Allah. Di mana posisi kita sebagai anak Tuhan? Ini namanya pengambilan keputusan. Amin. Kan keputusan sama seperti seseorang muda yang dia katakan berjumpa dengan Yesus, aku mau ikut engkau Yesus. Tapi tunggu dulu. Nah, apa itu? Aku pamit dulu kepada orang tuaku. Nah, Bapak Ibu, salahnya di mana pamit? Ya kan? Tunggu aku pamit dulu ya. Ada lagi, tunggu aku kuburkan dulu orang tuaku. Oh, bayangin loh. Ya. Kuburkan, ada yang lain, pemuda yang lain pamit dulu. Tetapi Bapak Ibu, tahukah kita pada waktu itu Tuhan Yesus sedang meminta orang tersebut mengambil keputusan yang jauh lebih tepat, yang sangat penting. Pada waktu situasional, itu namanya situasional, pada saat itu Yesus memanggilnya, apakah dia akan berkata, siap, aku mau? Ataukah dia masih berkata, tunggu dulu ya? Ini namanya permisif. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk memahami ayat itu, pahami bahwa waktu itu konteksnya Yesus meminta untuk segera mengikut dia. Ya, ini beda ya, jangan sampai Bapak Ibu salah kaprah nanti. Ya, misalnya, jangan salah kaprah penerapan. Contohnya ada orang yang mau masuk sekolah kitab, sekolah teologi gitu kan. Nah, udah nggak perlu pamit orang tua, nggak perlu. Nah, ini kan bahaya ini. Ya, bukan begitu penerapannya. Contoh lagi nanti ada anak-anak sekolah minggu remaja pemuda ya mau ke gereja, nggak perlu pamit orang tua. Ini kan penerapan yang salah ini, gitu loh. Ya kan? Jadi konteks waktu itu, waktu Yesus panggil orang itu, Yesus meminta mereka pada waktu itu juga mereka katakan aku mau ikut engkau. Pada saat itu juga. Gitu loh. Bapak Ibu ya. Nah, ini konteksnya yang harus dipahami.
Dengan demikian, maka dia harus berkata, aku mau Tuhan Yesus. Go, pergi. Nah, jadi ada risikonya. Ada risiko. Ya, termasuk juga Simon Petrus. Coba perhatikan Simon Petrus dan saudaranya. Waktu di dalam penjala manusia itu, ya, waktu Yesus katakan engkau akan kuubah, bukan lagi penjala ikan tetapi menjadi penjala manusia. Nah, apa yang dilakukan Simon Petrus, Bapak Ibu? Tinggalkan pekerjaan. Nah, jadi jangan Bapak Ibu salah penerapan ya, Bapak Ibu, tolong please, ini kadang-kadang ini bahaya ini. Ya, jangan sampai salah penerapan dan kemudian Bapak Ibu semua bilang kepada semua jemaat, tinggalkan pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Wah, lah kalau semua orang meninggalkan pekerjaan ini kan repot, siapa yang mau bagaimana menafkahin anak, menafkahin istri, kan repot ini. Ini salah penerapan namanya, Pak. Jadi dalam konteks waktu Yesus meminta Simon Petrus, itu adalah konteks hidupnya pada waktu itu, gitu loh. Di mana Tuhan Yesus mau Simon Petrus itu melayani dia sepenuh waktu. Konteks-konteks kita di jemaat-jemaat yang lain itu berbeda-beda. Jangan, tidak boleh disamakan. Jangan dipukul rata, gitu loh. Nah, ini yang saya maksud ya. Nah, itu artinya ya bahwa pengambilan keputusan itu sangat penting dalam konteks di mana Yesus memanggil seseorang. Dan termasuk Pak Taswin, ya memang harus begitu, Pak. Suatu saat mereka akan tahu, wah, masa saya sih harus ya menyembah abu dan kemudian sujud menyembah abu ini terus-menerus. Itu yang pertama. Sampai kapan? Yang kedua, apakah hanya itu satu-satunya cara menghormati orang tua? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Amin. Yang ketiga, alangkah baiknya dengan cara kita buktikan kita mengasihi orang tua kita. Begitu banyak cara yang lain mengasihi orang tua kita. Ya, kalau mereka sudah meninggal, ada juga caranya. Apa caranya? Kalau orang tua kita meninggal, kita menghormati orang tua kita yang sudah meninggal itu apa caranya? Bukan dengan abu. Apa caranya? Menjadi berkat bagi saudara kita. Menjadi berkat, ya, menolong saudara kita yang lemah, bantu mereka, ya kan? Berkat. Kalau mereka lihat terang itu dalam diri kita menjadi salon geram, kita menjadi garam dan terang, mereka juga akan sungkan kok. Wah, ini benar nih, gitu kan? Tapi ini kita sudah hanya mampu untuk mengkat, tapi kita tidak pernah menjadi garam dan terang. Nah, ini masalahnya, gitu loh. Masalahnya tuh di situ. Kita frontal, tapi kita tidak mampu menjadi garam dan terang. Sehingga mereka pun, saudara-saudara kita itu bisa itu menjadi pro dan kontra itu akhirnya. Tapi coba kita mengasihi mereka, memberikan bantuan mereka, dan mereka juga, kita juga menjadi berkat bagi mereka, ya kan? Kemudian mereka melihat kita sebagai anak Tuhan yang sudah ini, mereka oh iya ya, gitu loh. Ya, ini koko saya, ini cici saya, walaupun dia tidak masang hiu, tapi dia mengasihi kami. Itu akan masuk, Pak. Amin. Demikian Pak Ketua Kelas. Amin. Puji Tuhan. Info penutupnya Bapak ada sebelum kita akhiri? Kita akan mulai lagi nanti bulan Januari. Amin. Ya. Terima kasih. Nanti secara administratif Pak Paulin, Pak Abdi akan memberikan info. Ya. Maaf satu lagi Pak. Untuk culture worldview, kita satu pertemuan lagi nanti di bulan Januari. Amin. Kemudian puji Tuhan. Penulisan tesis kita 2 kali lagi di bulan Januari, Pak. Ya. Terima kasih, puji Tuhan. Pak Apri, Pak Paulin, apakah masih perlu foto sebelum kita doa penutup?
oleh Pak Yusuf Yogi kembali. Ya boleh Pak, foto dulu kita Pak. Oke, teman-teman buka videonya semua, Ya, kamera. cek. Foto dulu ya. Bapak Ibu, semuanya kameranya sudah terbuka. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1, ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1.